Tetap optimis, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sepanjang minggu ini, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan membahas tentang recovery, yaitu bicara tentang pemulihan. Nah, dalam beberapa hari ini kita akan berbicara, pertama adalah pemulihan dalam diri kita, yang kedua adalah pemulihan dengan sesama, pemulihan dengan orang tua, pemulihan dengan kakak adik, pemulihan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, memang kita bicara tentang recovery ini dalam satu minggu ini, tujuannya adalah supaya pembenahan diri itu yang paling penting, sehingga ketika dapat tantangan dari eksternal kita dapat tetap kuat. Dan tentunya ini yang menjadi penting bagi kita untuk memahami diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan indah. Dalam sepanjang minggu ini kami akan membahas satu topik, yaitu recovery, pemulihan secara total. Oleh karena itu Tuhan berbicara lewat perenungan kami pada hari ini, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebenarnya mengenai hal berdoa, yaitu doa Bapa kami sih sebenarnya. Nah, ada poin yang paling penting di dalam doa itu, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya ulang sekali lagi. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, dalam ayat ini yang paling penting adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita mengalami pemulihan dalam diri kita masing-masing. Nah, kita mulai mengkoreksi di dalam diri kita tentang hal-hal yang bisa menghambat kehidupan rohani kita, ataupun juga sangat menghambat mengenai berkat juga yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau kita hati belum dipulihkan secara total, maka alangkah baiknya kita mulai memberikan sebuah kejujuran dalam diri kita. Nah, penting kita untuk mengingat hal-hal apa saja yang harus dibereskan dalam diri kita. Nah, mungkin sakit hati kita, ya, luka batin, kita dendam dengan seseorang dan segala macam. Ini yang sering sekali merusak kita, dan itu bisa menghambat berkat itu. Nah, akhirnya hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Penting kita harus pembenahan dulu ke dalam. Nah, yang paling ketahuan nanti ketika diri kita sudah pulih atau tidak, ketika ada case, ada contoh masalah yang pernah kita alami di masa lalu. Contohnya begini, saudara. Saudara pernah disakiti oleh seseorang. Nah, ketika saudara pernah disakiti oleh seseorang, saudara bilang sudah dipulihkan. Nah, nanti ada satu momen di mana saudara juga tersakiti dengan kasus yang sama di masa lalu. Tiba-tiba saudara meledak. Nah, ini biasanya belum mengalami pemulihan. Nah, Tuhan izinkan dan Tuhan memberikan ruang gerak di dalam kehidupan kita untuk kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan total. Nah, jadi selalu ada pergumulan-pergumulan yang sama untuk mengecek siapa hati kita yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita memahaminya. Karena kalau kita bisa pulih secara pribadi, maka kedepannya kita lebih nyaman lagi. Oleh karena itu, dalam perenungan hari ini, mari kita mengecek diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh dipulihkan atau belum. Nah, saya mau berdoa buat saudara dalam perenungan pada hari ini. Bapa, terima kasih. Kalau kami tanpa disadari sedang menyimpan segala kepahitan, sakit hati, dan luka batin, yang sering sekali kami mengabaikan, dan ternyata itu muncul ketika ada satu pergumulan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk Tuhan mengampuni dosa kami, sehingga kami dapat mengampuni orang lain. Nah, ketika hati kami pulih Tuhan, semua menjadi lebih baik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin setiap kami yang mengikuti perenungan ini, hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis saudara, dan tentunya tetap terus jaga kesehatan saudara. Dan ini penting sekali,
sehingga engkau melangkah ke depan semua dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.